Tunggu. Ya, kita masukin ke sini, kita cari dulu waktu ketika dia naik. Untuk sampai puncak, ini ya, kecepatan akhirnya berapa nih? 0 ya. Berarti kita tahu bahwa kecepatan awal, kita harus cari tahu dulu kecepatan awal pada sumbu Y-nya berapa, kecepatan awal pada sumbu X-nya juga berapa. Ini nggak bisa di-drag ke bawah ya? Bentar. Kita cari dulu kecepatan awal pada sumbu Y, yaitu V0 dikali dengan sinus dari sudutnya, yaitu theta. V0-nya adalah 50 meter per sekon, dikali dengan sinus 30. Berapa sinus 30? 1/2. Jadi 25 meter per sekon ya. Kemudian V0 untuk sumbu X, yaitu V0 dikali dengan cos dari 30. Yaitu 50 dikali dengan cos 30. Nilai cos dari 30 derajat setengah akar 3. Setengah akar 3 itu, akar 3 itu 1,7 dibagi 2 berapa? 1,7 dibagi 2. Oh, 1,7 bagi 2, 5,4. Akar 3 itu 1,73. Kita bagi 2. Atau kali setengah. 0,86. 50 kali 0,86. Jadi 43 meter per sekon. Berarti di sumbu X dia punya kecepatan 43, di sumbu Y dia punya kecepatan 25. Sebelum kita cari waktu naiknya, kita selesaikan dulu yang di sumbu X-nya. Kenapa? Karena di sini udah langsung ada Vx-nya, udah ada T-nya ya waktunya. Jadi kita bisa langsung cari koordinat di sumbu X-nya, yaitu adalah V0X dikali dengan waktunya adalah 2 sekon. 43 dikali dengan 2 sama dengan 86 meter. Di pilihan jawabannya ada nggak yang 86? Masa nggak ada? Oh, pakainya akar 3. Oke, berarti saya kasih ininya, saya hapus dulu sebentar. Nah, ininya jadi kok belum keklik. Jadi ininya adalah 50 dikali setengah berapa? 25. Ini berarti 25 dikali dengan akar 3. Ya, berarti yang ini juga Bapak hapus. Yang ini berarti 25 dikali dengan akar 3 dikali dengan 2. 25 kali 2 50, berarti 50 akar 3. Kan ini setengah akar 3. 50 kali setengah kan 25. Ya enggak? Jadi akar 3-nya itu enggak kita bongkar. Berarti kan ini sama aja kayak 25 dikali dengan akar 3. Iya, berarti yang kita kalikan itu 25 sama 2-nya. Akar 3-nya kita singkirkan dulu. Nanti kita tuliskan aja di sininya. Berarti yang X-nya itu adalah 50 akar 3 meter. Sekarang yang Y-nya. Y-nya berarti kita harus cari tahu dulu waktu ketika dia naik. Untuk sampai ketika dia naik, kita pakai persamaan yang pertama aja. Bahwa Vt pada sumbu Y itu sama dengan V0Y. Karena dia masih naik, berarti dikurangi G dikali dengan T. Kita mau cari T-nya ya waktunya. Sampai di puncak, dia kecepatan di sumbu Y-nya sama dengan 0. V0Y awalnya adalah 25, dikurangi 10 dikali dengan T. Berarti 10T sama dengan 25 ya. Berarti T sama dengan 2,5 sekon. Berarti masih naik ke atas atau udah mulai turun ke bawah?
Masih naik ke atas. Lihat, butuh waktu untuk naik 2,5 detik, tapi yang ditanyakan 2 detik. Saya nyampe situ tuh butuh waktu 2,5 detik. Tapi saya disuruhnya mintanya cuma 2 detik aja. Berarti kan belum sampai ke pojok ya. Belum sampai ke ujung. Berarti nanti persamaannya jadi pakai negatif. Berarti pakainya yang H sama dengan V0T. Berarti dari sini kita punya H sama dengan V0 Y dikali dengan waktunya dikurangi setengah YT kuadrat. Jadinya adalah 25 dikali 2 dikurangi berapa nih? 10 kali setengah. 5 ya. Dikali dengan 2 kuadrat yaitu 4. Kok nggak bisa ya? Nah, dikali dengan 4. Hasilnya saya taruh di sini ya. 50 dikurangi 20. 30. Jadi 50 kurangi 20. Hasilnya adalah 30 meter. Berarti koordinatnya adalah X, Y sama dengan 50 akar 3 titik 2, 30. Jawabannya apa tuh? Jawabannya C ya. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak save dulu. Oh, udah banyak. Kalian PJBL-nya bikin apa? Kenapa pada milih kamar kabut? Kenapa nggak milih teleskop? Tahu dari mana? Nah, satu kelas ini kamar kabut semua ya berarti? Oh enggak? Tapi offline terus bimbingannya. Katanya belum pernah sama. Oh, nggak ada yang datang. Siapa? Nggak ada. Teleskop cuma satu kelompok dari seluruh kelas 10 sampai kelas 11. Cuma satu kelompok. 10 IPA 2 doang. Satu kelompok itu juga. Jadi Bapak, sebenarnya enak di Bapak karena Bapak cuma ngebimbing sekitar 6 orang. Tapi kasihan mereka nggak ada temennya. Tapi lebih enak karena nanti pameran akan jadi lebih bagus daripada kalian. Udah ya? Harusnya Bapak bagi nih, harusnya ya. Bapak bagi ininya kayak di papan tulis nih, setengah, setengah. Bagi 3. Soalnya Bapak kira ini bisa di drag gitu, bisa di kebawahin, ternyata enggak. Gimana? Ini kelihatan enggak? Yang ininya? Yang ini? Ini? Yang atas? Itu yang 30. Ini? Itu kelas. Itu, oh ini kelas 30.
Oh, oh, termos mahal jatuh. Pecah nggak tuh? Dicek pecah nggak dalamnya? Dah ya. Sebentar, Bapak close dulu yang ini. Sebentar. Banyak latihan soal. Sama aja kayak kalian baca novel. Kalau kalian sering baca novel pasti udah ngerti nih si novel ini arahnya kemana. Cuman lihat ininya doang. Sinopsisnya doang. Kan ada sinopsis. Enggak. Bapak nggak suka baca buku. Bapak nggak pernah bikin buku. Bapak sukanya nonton video, film, apa? Genrenya apa? apapun. Bapak suka thriller? Beberapa judul suka, tapi beberapa yang lain nggak terlalu. Bapak suka Marvel? Marvel suka lumayan. Bapak suka Conjuring nggak? Conjuring cuma nonton 1 sama 2-nya aja. Bapak nonton? Sisanya enggak. Karena ke sana-sananya ceritanya udah nggak mulai masuk akal. Udah mulai nggak masuk akal. Kalau buat Bapak sih enggak. Film horor kesukaan Bapak apa? Horor? Wah, berat nih. Karena Bapak udah lama banget nggak nonton film horor. Ciri-cirinya tipe film genre horor itu gimana sih? Ya ada. Ada hantu-hantunya? Nggak tahu tentang hantu. Namanya nggak. Nggak ada sih. Bapak suka Star Wars nggak? Suka. Bapak suka Magic nggak? Apa namanya Kak? Bapak suka Maze Runner nggak? Maze Runner tahu. Maze Runner tuh horor ya? Bukan ya? Itu action sih Pak. Action ya? Oh. Zombie. Yang zombie-zombie horor bukan? Enggak Kak. Yang horor tuh gimana sih? Oh, ada. Iya, Yang pemainnya Daniel Radcliffe. oh anak dan lebih yang Harry Potter itu yang 25,2 kali 2 dikurangi S kurangi 5 itu dikali 4 Iya, ini dikali 5 dikali 4. Ini tuh 5. Ini tuh 5. Kemudian dalam kurung 4 dikali dalam kurung 4. kalau romance itu malah Sering, meskipun nggak banyak yang suka. Bapak yang paling suka romance tuh film yang pemerannya tuh Mark Ruffalo sama ya lumayan. Sama siapa gitu ya, saya lupa pemeran ceweknya. Judulnya tuh apa ya? Ada Comeback Again atau apa gitu. Saya lupa. Comeback Again atau apa, saya lupa judulnya. Masa? Bapak kan nggak berewok kan? Bapak berusaha nemu berewok tapi nggak pernah nemu. Bapak itu 25,2 kali 2. 25 kali 2 dikurang 5 dikali 4 sama dengan 50 kurangi 20 sama dengan 30 meter. Suka? Bapak tadi Descendant of the Sun? Descendant of the Suns tahu? Seru mah enggak. Vincenzo pernah pernah nonton, bagus lumayan. Dibandingin Vincenzo dibandingin sama Descendant of the Sun, Bapak lebih suka Vincenzo. Iya, karena dia genrenya juga kan komedi ya. Jadi lebih ini. Kalau Descendant of the Sun itu terlalu serius. Terlalu romance.
Wajar kalau para pemainnya baper kan satu sama lain. Iya tahu. Kesukaan drama. Drama Korea. Nevertheless Bapak suka, tapi nggak terlalu apa ya istilahnya untuk romance, genre romance ya inilah ya. Cuman kalau ngelihat ininya ya, kalau kita nggak ngelihat sisi kita sebagai seorang Muslim, secara cerita nevertheless bagus. Kalau kalian baca itu kan dari komik ya. Pernah nonton tapi Bapak skip bagian yang itunya. Skip. Bapak nonton film tuh nyari ceritanya. Apa? Ish. Mau nonton? My name baru nonton 2 episode keburu bosen. Karena jalan ceritanya udah ketebak siapa namanya? Hantuhinya pasti bakal jadi assassin, kemudian ketemu cowoknya meninggal. Si teman bapaknya yang itu sebenarnya adalah bapak aslinya. Enggak, teman-temannya itu yang membunuh si bapaknya. Oh iya, maksudnya yang ngebunuh si bapak aslinya maksudnya. Ketebak banget. Dari episode 1 udah ketebak. Udah ya, kita lanjut ke nomor 3. Giliran siapa bacakan? Sabar. Bapak nggak kedengeran gara-gara ini. Lebih keras lagi. 40 meter per sekon. Kemudian 60 derajat. Berapa? Oh, yang ditanya adalah kecepatan benda pada saat titik tertinggi. Begitu? Oke, kalau begitu Bapak gambarkan pergerakan bendanya pasti seperti ini. Bahwa karena dia ada sudut elevasinya berarti gerakannya seperti itu ya, parabola. Kemudian dia ada di titik tertinggi. Ambil saja ini adalah titik puncak, titik tertinggi. Di puncak yang sudah Bapak jelaskan, bagaimana tuh di puncak keadaannya, kecepatannya? Kalau kecepatan di X-nya itu sama dengan tetap ya. Sedangkan kecepatan di sumbu Y-nya sama dengan 0. Berarti kita cari cukup kecepatan pada sumbu X-nya aja. Di mana Vx-nya itu sama dengan V0x karena tetap ya. Sama dengan V0 dikali dengan cos dari sudutnya. Yaitu 40 dikali dengan cos dari 60 derajat adalah setengah dikali dengan 40 sama dengan 20 meter per sekon. Pilihan jawaban? Iya, pilihan jawaban C. Udah. Karena dia gerakannya GLB. Di sumbu X gerakannya kan GLB, maka kecepatannya nggak berubah. Mana? Yang ini? Ya, yang ini. Oh ya, VY sama dengan 0. Hah? Bapak udah vaksin? Oh, nggak tahu. Bapak belum tahu kabarnya. Besok Bapak libur? Nggak ada jadwal. Hah? 40-nya ini.
Apa jadi kalau sumbu X itu GLB, Heeh. itu dia Yep. gue ternyata ya, B. Iya, Dia GLB. iya. Kok tiba-tiba lapar ya? Sama Pak, ini ada Gojek, Pak. Kok lapar ngegojek? Ngegofood dong. Geprek. Iya, ngegofood bukan ngegojek. Lagi, Pak, itu kan GoFood tuh kalau kan bagian. Bapak Oh. bisa belajar sambil GoFood gak sih? Kok belajar sambil ngegofood? Bapak tahu Prabon nggak, Pak? Tahu apa? Prabon. Kapal? Prabon. Nggak tahu. Di mana itu? Bapak biasanya pakai Grab. Lebih murah ya, Pak. Kalau di Jakarta, Gojek lebih murah. Oh ya? Oh gitu. Harga yang murah. Nggak tahu kenapa lebih enak pakai Grab sih. Karena Lebih elegan, Pak, kayak Gojek. di Gojek tuh ya kalau Bapak nggak pernah iniin Gojek, nggak pernah pesan pakai Gojek atau apapun ya, dia nggak akan dapat kupon-kupon gratisan, diskonan Iya dong, gitu. kan Bapak nggak pernah pakai. Iya, sekalinya nggak pakai selama sebulan itu tuh, maka kuponnya hilang semua. Jadi kesananya jadi malas pakai lagi. Tapi makanan kesukaan Bapak apa? Ayam geprek. Bunga itu dia. Bapak nggak suka bebek Madura, Pak? Bebek suka tapi nggak tahu dia dari Madura atau bukan. Bukan, bumbu hitamnya Bapak Oh, dong. bumbunya. Bapak belum pernah ngerasain bumbu hitam dari Madura. Baik ya, Pak. Itu kayak sudah dunia sih. Yakin? Yakin beneran. Lebih enak mulai geprek. Nggak bohong. Tapi itu di bebeknya beli ayamnya kok bebeknya keras. Oke. Baik ya, Pak. Tapi nggak harus ke Madura dulu buat beli bumbunya kan? Nggak, Pak. Nggak, beli bumbunya aja. Ya, bumbunya ntar ayamnya goreng. Oh, ada. Bapak. Tetangga Bapak orang Madura, Bapak tanyain. Astagfirullah. Goreng itu Mbak, adik Bapak tuh kakak Bapak ya. Bapak nggak punya adik Ya udah kakak Bapak. Kembaran Bapak. kemarin? Kok tahu? Bapak itu kakak. Iya. Kembaran. Iya. Ini kan waktu yang kemarin. Habis yang masa saya nanti kembaran. Bapak juga bisa bahasa Inggris? Ada apa? Nanti lagi udah kita. Boleh? Oke. Jangan. Coba sekali, Pak. Sekali, Pak. Next. Oke. Nomor 5. Kan dong. Iya, number 5. Oke. Lanjut baca. Pojok. Untuk apa nih? Pojok tuh. Tunggu. Wait. Oke. Initial velocity 100 meter per second. Berapa tadi? 300. 300. Nggak boleh keluar dari Inggris. 37 derajat. Iya, itu teh derajat. Itu teh derajat. 37 degrees. And then distance 80 meters. Oh. How much height that the projectile is positioned. So we have initial velocity. Jadi kita punya kecepatan awal 100 meter per second. Sudutnya 37 derajat. Dan kalau dia sudah berjalan 80 meter atau punya jarak X sama dengan 80 meter, katanya ketinggiannya berapa? Iya. Seperti biasa kita bongkar dulu si kecepatan awalnya jadi V0X dan V0Y. Di mana V0X adalah V0 dikali dengan cos dari sudut. V0-nya tadi berapa? 100 ya? 100 dikali dengan cos 37.
Cos 37. Cos 37 adalah 4/5 atau 0,8. Jadi berapa tuh? 80 meter per sekon ya. Kemudian cari V0Y. Yaitu V0 dikali dengan sin 37. Yaitu 100 dikali dengan sin 37 adalah 0,6. Yaitu 60 meter per sekon. Itu ya. Nah, kita tahu bahwa pergerakan pada arah sumbu yang mendatar itu adalah GLB ya. Sedangkan pada arah yang vertikal dia adalah GLBB. Nah, dari pergerakan arah yang GLB ini kita punya V0X dan jaraknya sudah ada X-nya 80 meter, berarti bisa kita cari apa? Waktu, betul. X sama dengan V0X dikali dengan waktu. Berarti waktunya sama dengan X dibagi dengan V0X. X-nya berapa? 80 meter. Dibagi dengan V0X. 80. Berarti waktunya sama dengan 1 sekon. Kemudian kita konfirmasi. Selama waktu 1 sekon ini, dia masih bergerak ke atas atau mulai turun ke bawah dengan persamaan 1 dari GLBB, yaitu VT dalam sumbu Y sama dengan V0Y dikurangi dengan G dikali dengan T. Di atas, di puncak, kecepatannya berapa? 0. V0Y-nya 60. Ini udah ada nih V0Y. V0Y. Dikurangi 10 dikali dengan waktu yang mau kita cari. Berarti T-nya sama dengan 60 dibagi 10, yaitu 6 sekon. Berarti masih naik ke atas atau udah mulai turun ke bawah? Masih naik ke atas, karena mereka butuh waktu 6 detik untuk sampai ke atas, tapi kita cuma dicarinya sampai 1 detik aja. Berarti kita cari dengan persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan, atau H sama dengan V0Y. Dikali dengan waktu yang kita pakai dikurangi dengan setengah G dikali dengan T kuadrat. V0-nya adalah 60 dikali 1 dikurangi dengan 5 dikali dengan 1 kuadrat jadinya 1 ya. 60 kurang 5. 55 meter. Jawabannya adalah D. Oh, kecepatannya? Oke. Enggak juga sih. Kita ngerasain ya, Pak. Oh iya, sebelumnya Bapak belum save. Halaman sebelumnya belum di-save, save dulu. Halaman ini Bapak save. Nah. Masih ada 25 menit lagi. Kita lanjutkan. Beda, karena kita pakai trigonometri sederhana. Yang sudah Bapak jelaskan di bab tentang vektor. Trigonometri sederhana itu adalah perbandingan nilai sin, cos dan tangen itu adalah perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku yang di sini. Di mana sisi yang ini misalkan saya namakan A ya, di sini B yang miringnya C. Maka sinus itu sebenarnya adalah sisi depan dari sudut dibagi dengan miring dari segitiga. Kemudian cos itu adalah samping dibagi dengan miringnya. Dan tangan itu adalah depan dibagi dengan samping. Nah, masalahnya sudutnya yang mau kita pakai yang mana? Misalkan saya mau pakai sudut yang ini nih. Kita namakan sebagai sudut theta. Gitu ya. Maka sin dari sudut theta adalah perbandingan bagian depan dari sudutnya yang mana nih? Sisi yang mana?
Ini sudutnya di sini nih. Depannya sudut yang mana? A atau B? A ya, berarti A dibagi dengan sisi yang miring dari segitiga, yaitu C. Berarti sinus theta sama dengan A dibagi dengan C. Gitu ya. Cos dari theta. Samping dibagi dengan miring. Yang di sampingnya sudut siapa? Yang di sampingnya sudut? B ya, berarti B dibagi dengan miringnya C. Kalau tangan berarti depan dibagi dengan samping ya. A dibagi dengan B. Tangan theta, sorry. Nah, untuk yang sudut 37 derajat, maka kita pakai triple Pythagoras. Triple Pythagoras tuh pakainya 3, 4, dan 5 ya. Dan kelipatannya kan. Kalau saya lihat dari sudutnya, ini kan sudut 37 derajat nih. Yaitu sudutnya lumayan kecil. Di sini kira-kira sisinya, kalau sisi miringnya 5, di sini kira-kira berapa nih? 3 atau 4? Ini pendek atau panjang nih? Pendek, maka di sini 3, yang bawahnya 4. Terus kita cari sinus dari 37 derajat. Misalkan saya ganti ininya adalah 37 derajat. Sin 37 adalah depan ya. Dibagi dengan miring. 3 dibagi dengan 5. 3 dibagi dengan 5, 0,6. Ini sin 37. Ini kan sudutnya 37. Sudutnya di sini. Sini itu katanya depannya sudut dibagi dengan sisi miringnya. Depannya 3 ya. Miringnya itu 5. Berarti sin 37 itu 3/5. 3 dibagi 5 berapa? 0,6. Oleh karena itu di sini sin 37 sama dengan 0,6. Kalau cosnya berarti berapa? Berarti samping yaitu 4 dibagi dengan miringnya yaitu 5. Jadi cos 37 adalah 4/5 atau 0,8. 37 itu gimana, Pak? Itu depan 3, miring 5, 3/5. Iya. Itu untuk sin. Coba cos, Pak. Cos. Kalau cos berarti samping dibagi dengan miring. Sampingnya dari sudut ini yang mana tuh? 4 kan? Berarti 4 dibagi dengan miringnya 5. 4 dibagi 5, 0,8. Apa? Apa? Bangun. Tangan. Tangan berarti adalah depan dibagi dengan samping 37. Ya, 3 dibagi 4. Oke, kalau saya punya segitiga siku-siku ya. Saya punya segitiga siku-siku nih. Yang sininya berapa nih sudutnya 90 derajat ya? Siku-siku. Yang ini 37 berarti yang ini berapa nih? Sisanya berapa? 180 ya? Kan totalnya harus 180 ya. Udah dikurangi 90 dan dikurangi 37. Maka di sini sudutnya 53 derajat. Kalau saya tegakkan 53-nya ini jadinya begitu tuh. Ini 53 ya. Ya enggak? Yang ini 37. Jadi ini nih saya putar ke sana tuh. Ya enggak? Segitiga ini nih saya putar tuh. Ya kan? Maka yang ini 53 itu 37. Nah, sekarang kalau kita mau cari sin konstan dari 53 ini, maka kita lihat ininya. Atau antara sudut 53 dengan 37, nilai sin konstannya akan saling berkebalikan. Itu kepotong tahu. Itu kalau 3, 4, 5. Iya, kan kita pakai triple Pythagoras. Jadi selalu pakai 3, 4, dan 5. Itu udah pasti. Udah pasti. Oh, berarti kalau misalnya nanyanya sin ini berarti semua tuh nanyanya sin 37 berarti udah pasti 0,6. Kalau untuk sudut 37 dan 53, kita pakai triple Pythagoras sudah pasti nilainya 0,6. Oh. Sudut yang lainnya kayak 45 derajat, 30 derajat, kemudian nggak bisa. Itu yang 140. Iya, itu pakai yang sudut-sudut istimewa namanya.
37 sama 53. Tapi jangan khawatir, biasanya Bapak kasih nilai sin cos-nya pasti dari soal Bapak cantumkan di soalnya. Tapi kita nggak perlu ngapain, Pak. Terserah kalau mau ngapalin jadi lebih Tapi buat PS, convenient. kan? Buat PAS biasanya Bapak kasih kasih nilainya di soal. Tapi siapa tahu kalian mau UTBK atau apa gitu ya, ujian yang lain, bisa jadi nilainya tidak dicantumkan. Silakan masuk. Oh iya. Masalahnya kenapa itu, Pak? Kenapa itu masalahnya, Pak? Ada yang khusus ya? Ini sudah bisa dipakai. Masih. Lanjut. Nomor 7. Nomor 7. Mana nih? Bola dilempar. Sabar. Diketahui. Nomor 7. Bola dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat. Menempuh lintasan parabola seperti terlihat pada gambar. Perlu. Gambarkan di depan. Di sini aja. Di bawah. Ada, tapi PDF bentuknya. Udah gitu doang gambarnya? Oh, belum. Lima puluh tiga. Itu tuh 30 derajat ya? Iya. Iya gak jelas kalau Pak ini. Ini min 3 Pak. Mana? Nggak jelas. Oh, di A itu 1 sekon, di B itu 2 sekon, di C itu 3 sekon. Jadi kan kita ada garisnya tuh dua ya. Di titik itu ke bawah. Ini kan ada Ya. A ya. B Ini. kemudian C. Ya. Ini min 3. 1 sekon, ini 2 sekon, ini 3 sekon. Mana? Yang mana yang min 3? Iya benar. Iya benar. Min 3 udah gitu doang Pak. Mana min 3? Ini. Nih, Bapak coba lihat ya. Coba ada mana tuh? Min 1. Oh. Min 1 itu bukan min 3. Pinolnya sama dengan 60 meter kali sekon pangkat negatif 1 atau meter per sekon. Oke, terima kasih. Yang ditanyakan? Bentar ya Pak. Kecepatan gravitasi meter. Bandingkan kecepatan di titik A, B, dan C adalah Kecepatan di titik A dibandingkan dengan kecepatan di titik B ya. Dibandingkan dengan kecepatan di titik C. Kita cari satu per satu. Dari A-nya dulu, kemudian B-nya, kemudian C-nya ya. Jawab. supaya dihapus nggak apa-apa. Yang mana? Gak apa-apa, nanti bawa buat acuan aja. Di titik A, dia telah menempuh waktu 1 sekon. Dan di titik B menempuh waktu 2 sekon. Di titik C menempuh waktu 3 sekon. Sebelum kita cari perbandingan antara kecepatan di titik A, B, dan C, maka kita bongkar dulu V0-nya menjadi V0X dan V0Y. Di mana V0X itu berarti V0 dikali dengan nilai cos dari sudutnya, yaitu 30 derajat. Di V0Y itu berarti V0 dikali dengan sinus 30 derajat. Berarti berapa tuh nilainya? 60 dikali cos 30. 1 per 2 akar 3. Jadi 30 akar 3. Yang mana nyari apa? Nyari cos 30. Cari di internet. Enggak, ini sudut-sudut istimewa. 30 derajat itu nilainya setengah akar 3.
Nanti Bapak kasih video khusus untuk cara menghafal sudut-sudut istimewa pakai lebih enak ngapalin, enggak dihafalin juga apa-apa. Karena tipe-tipe soal seperti ini adalah tipe soal UTBK atau tipe soal UN ya. Dan di soal itu kan enggak ada keterangan 30 derajat nilainya berapa kan? Cos 30 derajat nilainya berapa? Kalau Bapak pasti ngasih dicantumkan nilai sinus, cosinus, dan tangennya dari sudut-sudut tersebut. Tapi ternyata di situ enggak. Maka kalau kalian mau ujian di dunia nyata, pasti nggak ada keterangannya nih. P0 dikali dengan sinus 30 yaitu setengah. Jadi 30 meter per sekon. Kita cari di titik A sekarang. Di titik A sudah berjalan 1 detik. Berarti Vx-nya berapa nih di titik A? Di sumbu X gerakannya GLB atau GLBB? GLB. Kalau gerakannya GLB berarti kecepatannya tetap. Berarti mau di titik A, di titik B, dan di titik C nilainya selalu sama. Berarti di sumbu X itu, saya tuliskan aja di sumbu X. Kecepatannya di A itu sama dengan kecepatannya di B, sama dengan kecepatannya di C, sama dengan kecepatan awal dari sumbu X, yaitu 30 dikali dengan akar 3 meter per sekon. Sekarang di sumbu Y, ada 3 titik, yaitu A, B, dan C. Tiga-tiganya masih naik ke atas. Berarti kita cari nilai kecepatannya di sumbu Y untuk titik A, titik B, dan titik C. Di mana di titik A sudah berjalan 1 sekon, di titik B sudah berjalan 2 sekon, dan titik C sudah berjalan 3 sekon. Berarti kita cukup pakai persamaan 1 dari GLBB, yaitu VT pada sumbu Y sama dengan V0 pada sumbu Y dikurangi dengan G dikali dengan T. Untuk masing-masing titik berarti V pada titik A di sumbu Y, VAY sama dengan V0Y dikurangi dengan G dikali dengan T. T-nya adalah waktu pada titik A, berarti sininya adalah TA. Berarti VAY sama dengan V0Y-nya berapa? 30 dikurangi G 10. Waktunya adalah 1. Berarti VAY-nya sama dengan 20 meter per sekon. Sekarang V pada titik B sama dengan V0Y dikurangi G dikali dengan T. 30 dikurangi 10 dikali 2. 30 kurangi 10 ya, meter per. Ya 30 kurangi 20 kan? Iya kan? Kemudian di titik C. Berarti V0Y dikurangi G dikali dengan T. 30 dikurangi dikali 3 sama dengan 0. Berarti V di titik C sama dengan 0. Belum selesai sampai di sini karena yang ditanya adalah VA, VB, dan VC. Di mana VA itu sama dengan vektor dari kecepatan pada sumbu X, VAX, dikuadratkan ditambah dengan VAY kuadrat. VB itu sama dengan akar dari VBX kuadrat ditambah dengan VB apa? Gimana? Ubah A sama B maksudnya? Gimana ubah A sama B-nya aja? Pakai vektor. Gimana? Karena pada titik A nih ya, saya ambil titik A deh. Dia lagi ke situ titik A. Sebenarnya titik A itu kan ada komponen kecepatan VY ya, sama komponen kecepatan Vx kan? Kalau kita mau cari VA-nya aja berarti yang miring nih. Berarti kita jumlahkan vektor pada sumbu Y ditambahkan dengan vektor pada sumbu X.
Cara jumlahkannya pakai Pitagoras. Bingung? Bapak gambarin aja. Di titik A. Misalkan di titik A sini ya. Tadinya kan kita punya kecepatan V0 di situ ya. Kita bongkar jadi Px, kemudian jadi Py kan. Itu V0y, V0x. Nah, kemudian loncat naik ke atas berarti di sini ada Vax, kemudian ada Vay, ya enggak? Sedangkan yang ditanya adalah V pada titik A. Kalau V pada titik A sama aja kayak garis miring ini nih. Ini adalah VA. Maka untuk bisa menjumlahkan atau di sini karena kita pakainya nyarinya komponen masing-masing, maka untuk jadinya miring ini kita pakainya apa namanya? Saya gambarkan lagi ya di sini ya. Ini adalah VA. Ini kemudian VAX. Kemudian VAY-nya kan arahnya ke sana tuh. VAY. Saya lihat segitiga ya. Kalau ini segitiga siku-siku berarti kalau mau cari miring gimana tuh? Ini kuadrat ditambah dengan ini kuadrat kan? Iya enggak? Kalau pakai Pitagoras tuh, ini kuadrat ditambah dengan itu kuadrat kan? Jadinya miring. Oleh karena itu Bapak tuliskan seperti ini. VAX kuadrat, sorry ini bukan VAY. VAX kuadrat ditambah dengan VAY kuadrat kemudian kita akarkan. Begitu juga dengan C. V. A. VC. X kuadrat ya. Ditambah dengan VCY kuadrat. VAX. VAX. Sama dengan 30 akar 3. Ya itu sama tuh ya. VAX atau VXA. Dikuadratkan. Ditambah VAY 20 kuadrat. 30 kuadrat. $900. Iya, 30 kuadrat kan 900. Dikali 3. Ini akar 3 kuadrat itu sama dengan 3. 2007. 20 kuadrat. 400 ya. 2700 tambah 400. 3100. Gitu ya. Oke, kemudian harusnya kita coba Bapak lihat ininya, pilihan jawabannya gimana? Ada akar 25 akar 8. Oh, oke. Udah cukup di situ aja. Berarti ini VA-nya segitu ya. Akar 3100, kita nggak usah bongkar. VB-nya sekarang. VBX tadi berapa tuh? VBX 30 akar 3 masih ya. Kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat ya. Berarti 2700 ya. Ditambah dengan 100. Berarti 2800. Sekarang VCX kuadrat ditambah dengan VCY kuadrat. Berarti masih sama ya 30 akar 3 yaitu 2700 ya. 2700 ditambah 0 kuadrat. 0 berarti 2700-nya aja ya. Nah, maka kita bandingkan antara A banding B banding C kan. Saya pindahin ke sini deh biar gampang. Kelihatan nggak ya? VA banding VB banding VC sama dengan akar 3100 dibandingkan dengan akar 2800 dibandingkan dengan akar 2700. Kayaknya 100-nya bisa kita hilangkan ya. Nah, berarti akar 31 banding akar 28 banding akar 27. Atau pilihan jawabannya adalah E. Gimana? Pusing? Ini banyak banget sih Pak. Jawabannya Pak.
Yang mana? Yang ini? Ya. Ya, itu keluar semua segitiga. Jawabannya masih singkat, akar 31, akar 28, akar 27. Caranya itu loh, Pak. Semakin singkat jawabannya, semakin panjang caranya. Ya. Mana? Oh iya, meter kali sekon pangkat negatif 1. Kalau ada pangkat negatif 1 itu sebenarnya dia adalah 1 per. Kalau misalkan saya punya 10 pangkat negatif 1, ini berarti 1 per 10. Nggak dimasukin apa? Enggak, yang 1 pernya itu adalah sekonnya, bukan 60-nya. Jadi yang 1 per itu adalah S-nya. Jadi ini tuh sama dengan meter dikali dengan 1 per sekon. Ini tuh sama dengan meter dikali dengan 1 dibagi dengan sekon. Gitu. Ya sama aja kan, meter kali 1 jadi meter dibagi dengan sekon. Jadi meter per sekon. Oke, karena waktunya sudah habis, sisanya kita lanjut pada besok lagi. Jangan jangan semuanya. Sekarang tanggal berapa? Bapak. Tanggal 9. Ketemu lagi hari Rabu besok. Ketemu lagi tanggal 24, hari Senin tanggal 22. Sorry, bukan. Selasa sama Rabu ya? Iya ya. Bapak itu apa, Pak? PAE sama dengan 30, min 10 itu apa? Sorry. Gimana sih? Yang mana? Itu PAE sama dengan 30, min 10 akan atas. Ini. Oh, ini salah. Kali 1 ini, sorry. Kali 1. Ini kali 1. Bapak, mana aja, Pak? Yang tadi yang 2700 itu hasil dari Kuadrat. Nih 30 akar 3 kuadrat kan 2700 tuh. Terus di sini kan tadi VCY-nya kan 0 tuh. Iya, jadi ini tuh sebenarnya ditambah 0. Kita masih punya waktu 3 pertemuan lagi. 3 pertemuan itu kita akan bahas gerak melingkar, 2 pertemuan dan 1 pertemuannya soal. Kalau sempat ya. Ya, pas nih. Saya hadir. Pas nih. Bapak kasih tugasnya. Untuk yang gerak parabola. Bapak kasih tugasnya untuk yang gerak parabola. Silakan kalian kerjakan. Karena kita sudah mengerjakan soal yang ganjil ya. Maka kalian kerjakan soal yang genap. Genapnya enggak semua. Bapak ambil cuma 10 soal, berarti dari nomor 30 sampai dengan nomor 20 sampai dengan nomor 40. Betul. Yap, berarti tugasnya adalah soal genap. Nomor 20 sampai dengan 40. Berarti 20, 22, 24 dan seterusnya sampai dengan 40. Ada berapa soal? Berarti 10 soal ya. Bapak kurangin 10 soal. Jadi Bapak yang saya di ingat rumah 20. soalnya ini adalah soal genap. Tugasnya soal genap. Nomor 20 sampai dengan 40 berarti yaitu 20, 22,
24 dan seterusnya sampai dengan nomor 40. Jadi totalnya adalah 10 soal. Nggak usah ya. Gitu ya. Karena tadi Bapak tawarin cuma 2 soal aja nggak mau. Ya udah. Bapak tawarin soal yang ini. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.